Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pembicara ya, satu-satu. Ada Bang Kobra alias Abdul Ghani, dan juga Kaneli, Bang Yudi, Kak Asma Dewi, dan juga Bang Ibrahim ya, selamat datang. Dan juga kawan-kawan para sahabat media, selamat datang. Jadi kita langsung aja mungkin ya. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpah karunia-Nya ya. Pada hari ini Sabtu tanggal 16 November 2024 kita dapat berkumpul dalam acara siaran pers dan inisiatif penyampaian aspirasi masyarakat tentang judi online. Jadi ini langsung saja kepada para pembicara. Untuk abang kita yaitu Bapak Abdul Ghani, dipersilakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Indonesia Raya untuk kita semua. Pertama-tama saya akan membacakan berselis ya. Kita mulai. Kerangka dugaan anatomi kriminal penyelundupan hukum dalam legalisasi perjudian di KBLI 92.000 oleh oknum-oknum penyelenggara negara. Aspirasi dan partisipasi masyarakat warga oleh Presiden Prabowo bersama rakyat PPBR. Introduksi. Di tengah-tengah marak dan ramainya pemberantasan kasus judi online yang telah diperintahkan Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya dan telah dibentuk oleh tim koordinasi oleh Menko Polhukam Budi Gunawan, di mana Leading Scott dalam penanganan judi online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Ternyata dalam kasus ini kami dari masyarakat kelompok inisiatif yang menamakan diri Presiden Prabowo bersama rakyat PPBR menemukan satu kode resmi yang berkekuatan hukum krusial yang melegalkan perjudian, yaitu kode dalam KBLI, klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia, berkode 92.000 yang menyatakan aktivitas perjudian dan pertaruhan. Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti penjualan tiket lotre, kegiatan operasional masif perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian website perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan off-track betting, dan kegiatan kasino termasuk floating kasino. Dengan ditetapkan keputusan pemerintah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto pada tanggal 15 September 2020 di Jakarta dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Widodo Eka Jayatna, dan dicatat secara legal formal dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1084, di mana salinan sesuai aslinya, yaitu dari Badan Pusat Statistik, ditandatangani Kepala Biro Masyarakat dan Hukum Endang Retno Sri Subiardani, menjadi lampiran peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Tentu ini kami pandang sebagai sesuatu yang anomali dengan situasi saat ini yang sedang terjadi pemberantasan perjudian online secara besar-besaran, di mana diduga ada kelompok-kelompok bisnis perjudian baik online maupun offline yang secara khusus dan eksklusif tidak tersentuh hukum karena telah dilegalkan. Anomali di sini yang kami maksud adalah sesuai arti kata anomali, yaitu adalah penyimpangan atau kelainan dari yang normal atau yang diharapkan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani anomalos, yang berarti tidak teratur atau tidak sama. Dilanjutkan. Ya. Oleh karena itu, kami memiliki dugaan terbentuknya anatomi kriminal penyelundupan hukum di dalam legalisasi perjudian di KBRI 92.000 oleh oknum-oknum penyelenggara negara pada saat itu, khususnya oknum-oknum dari Badan Pusat Statistik dan di Kementerian Hukum dan HAM. Dugaan ini akan kami jabarkan di dalam investigasi yang berbentuk kerangka kasus kejahatan berbentuk anatomi kejahatan beserta dugaan ancaman-ancaman hukuman yang dapat menjeratnya. Nanti dilanjutkan. Kami lanjutkan ya. Penyelundupan aturan hukum dan perundang-undangan. Penyelundupan di sini bukan berarti penyelundupan atas barang-barang yang dilarang, melainkan penyelundupan hukum yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang baik kelompok organisasi untuk mendapatkan akibat hukum tertentu, menjadi aturan hukum perundangan secara legal dan formal, sehingga berkekuatan hukum krusial yang berarti penting atau esensial, sehingga menjadi legal. Hal ini terkait dengan terjadinya legalisasi aktivitas perjudian dan pertaruhan dalam KBLI 92.000, namun dilakukan secara eksklusif dan dengan menabrak aturan-aturan hukum dan perundangan yang telah berlaku. Secara eksklusif di sini dalam hal penyajiannya ke publik, diduga hanya dapat dilakukan secara khusus dan aturan hukumnya pun disembunyikan. Tentu dugaan ini juga menjadi dugaan terjadinya mens rea, yang berarti berniat jahat. Meskipun pada masa lalu perjudian pernah dilegalkan oleh negara Indonesia, dalam hal ini pemerintah melalui Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1957 dan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu DKI, yang menyatakan legalisasi judi di Jakarta adalah surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 805/A/K
garis miring BKD garis miring tahun 1967. Namun aturan hukum dan perundangan ini telah dicabut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, di mana di dalamnya dinyatakan dengan perubahan pasal 303 KUHP yang secara mutlak melarang segala bentuk perjudian. Setelah itu juga terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang penertiban perjudian. Pasal 1 ayat 1, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Ayat kedua, izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, dan pasal 2 berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3040. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Dalam kasus perjudian, baik online maupun offline, negara Indonesia telah menetapkan pelarangan yang ditetapkan dalam hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari 1. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 yang kesemuanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terdiri dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1 garis miring 2024 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang. Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 1 garis miring 2024 berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kembali pada dugaan penyelundupan aturan hukum dan perundangan ini, KBLI 92.000 hingga hari ini belum pernah dicabut melalui sebuah peraturan perundangan yang secara tegas dan tertulis, baik berupa undang-undang ataupun peraturan pemerintah maupun keputusan pemerintah. Dalam hal ini melalui peraturan Badan Pusat Statistik atau BPS, kecuali hanya disembunyikan di dalam OSS, Online Single Submission, yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di mana diterbitkan oleh Kementerian Investasi garis miring Badan Koordinasi Penanaman Modal, saat ini ditambah dengan hilirisasi. Dengan mengacu pada KBLI klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020, selain itu, meskipun KBLI 92.000 sulit dicari di OSS, namun tetap dapat diakses dengan cara lain di dalam beberapa KBLI yang terdiri dari turunan kategori R yang sebelumnya merupakan KBLI 92.000, di mana aktivitas hiburan dan rekreasi ada di dalamnya, yaitu KBLI 9329, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya.
YTDL atau yang tidak termasuk dalam lainnya dinyatakan dalam hal perjudian, lihat KBLI 9200. Lalu pada KBLI 5011 angkutan laut dalam negeri untuk penumpang dinyatakan pengoperasian berjudi di atas kapal, lihat 92 KBLI 9200. Juga pada KBLI 5012 angkutan laut luar negeri untuk penumpang dinyatakan pengoperasian berjudi di atas kapal, lihat 9200. Dan hingga saat ini KBLI 92.000 di dalam KBLI 2020 yang ditetapkan dan disahkan pemerintah masih berlaku secara legal dan tetap menjadi acuan dalam hal lapangan usaha di Indonesia. Dari konstruksi ini, dugaan penyelundupan aturan hukum dan perundangan ini berakibat terjadinya hak-hak eksklusif yang didapatkan oleh kelompok-kelompok atau entitas-entitas bisnis tertentu yang dapat melakukan kegiatan usaha dan investasi aktivitas perjudian dan pertaruhan secara legal, baik secara online maupun offline. Dan telah ada beberapa pelaku usaha beserta instrumen pembayarannya telah mendapatkan, yang bahaya nih, keputusan penetapan legal dan sah dalam usaha perjudian baik online maupun offline dari pengadilan negeri. Ini buktinya ada di sini nih, nanti kita tunjukkan bukti terlampir. Selain itu juga terdapat kelompok usaha biro jasa yang dapat membuat NIB, nomor induk berusaha, yang berfungsi untuk menjamin legalitas usaha perjudian dan pertaruhan tersebut. Buktinya juga ada lampir. Ini kalau masuk ke dalam penyelidikan untuk pelaporan ini apa namanya, memenuhi unsur ini lebih dari 2 ini. Padahal jika mengacu pada aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, pembuatan KBLI 92.000 sangat jelas menabrak aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Presiden telah memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk memberantas perjudian, di mana salah satu program Astacita Presiden Prabowo dan Presiden juga telah secara tegas menyatakan bahwa soal judi online adalah musuh negara. Bahkan Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi telah menyatakan secara terbuka perang melawan judi online. Dan kepolisian atas perintah Kapolri terus memberantas judi online dan banyak menangkap pelaku. Tentu pelaku kejahatan ini utamanya adalah para bandar atau kelompok-kelompok kriminal yang dengan sengaja membuka usaha perjudian sehingga rakyat dan negara menjadi korban kejahatan kelompok-kelompok kriminal ini. Namun dengan mengapresiasi sebesar-besarnya seluruh tindakan pemerintah, mulai dari Presiden dan para menteri serta aparat penegak hukum, kami merasa sangat perlu berinisiatif untuk mendorong tindakan-tindakan pemberantasan perjudian yang begitu merusak kehidupan masyarakat sekaligus menjadi ancaman bagi negara Indonesia yang sangat kami cintai. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam pencapaian maksimal pemberantasan perjudian ini, di mana sebelumnya kami melalui Jaki Kemanusiaan Inisiatif beserta jaringan-jaringannya telah bersurat kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Kerangka dugaan anatomi kriminal. Dalam rangka membangun dugaan terbentuknya anatomi kriminal kasus penyelundupan hukum untuk legalisasi perjudian oleh oknum-oknum penyelenggara negara dan mitra-mitra kriminalnya, kami mengkonstruksikannya sebagai berikut. Pembuatan KBLI 92.000 terdapat mens rea atau niat jahat. 2.
dugaan para pelaku diantaranya yang menginisiasi, merumuskan, menyusun, pelaku yang mengundang-undangkan, pelaku yang mencatatkan dalam lembaran negara dengan membuat KBLI 92.000 dalam lokus dan tempus deliktiknya. 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan KBLI 92.000 menjadi aturan hukum perundangan yang legal dengan tindakan menabrak peraturan dan perundangan yang menyatakan bahwa perjudian dengan segala bentuknya ilegal menjadi perbuatan yang hukum legal secara eksklusif. 4. Terbentuknya badan-badan usaha yang secara legal membuka aktivitas perjudian dan pertaruhan baik secara online maupun offline. 5. Hadirnya usaha-usaha jasa yang menawarkan pengurusan legalitas usaha, investasi, aktivitas perjudian dan pertaruhan. 6. Keputusan-keputusan pengadilan negeri yang melegalkan perjudian sebagai perbuatan melawan hukum. 7. Adanya banyak korban yang terdiri dari rakyat, warga yang mencapai ribuan jutaan orang dengan terjadinya kemiskinan, bunuh diri, perceraian, pasangan suami istri terlilit hutang, meningkatnya angka kriminal yang semakin tinggi, durhaka anak kepada orang tua, begitu juga sebaliknya terhadap durhaka orang tua terhadap anak, negara yang dirugikan ratusan atau kemungkinan mencapai ribuan triliun, di mana terjadinya hambatan tujuan negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan keadilan rakyat. 8. Adanya keterkaitan korban antara judi online dan pinjaman online, di mana modal perjudian tersebut didapatkan dari pinjaman online yang tertentu berakibat gagal bayar. 9. Bentuk-bentuk kejahatan yang meliputi kejahatan umum, kejahatan khusus seperti kejahatan cyber, korupsi yang melibatkan oknum penyelenggara negara, kejahatan keuangan, tindakan pencucian uang, kejahatan keamanan negara, kejahatan lintas nasional, transnational crime, yang juga terkait dengan kejahatan perdagangan orang dalam hal menyediakan jasa tenaga kerjanya, kejahatan kemanusiaan, sehingga seluruh kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dalam rangka dugaan terbentuknya anatomi kriminal ini, kami berkesimpulan bahwa kasus kejahatan perjudian merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kekuatan pelaku usaha atau para bandar tersebut secara eksklusif, baik secara ekonomi, hukum, keamanan, dan politik dalam melakukan tindakan kejahatannya. Terima kasih. Terlanjut. Tindakan hukum dan partisipasi rakyat serta edukasi sosial. Dalam upaya tindakan pemberantasan kejahatan perjudian yang telah mengakar dan mengorbankan rakyat banyak dan negara, dibutuhkan tindakan hukum yang luar biasa dari kekuatan Presiden, aparat penegak hukum, lembaga legislatif, dalam hal ini Badan Aspirasi Masyarakat, dan dengan partisipasi rakyat dengan sinergi yang kuat. Hal ini sangat penting, di mana jika tindakan-tindakan hukum hanya dilakukan secara sektoral dan normatif, tentu hasil yang dicapai sangat sulit untuk menjadi maksimal, dan pemberantasan perjudian tidak akan pernah tertuntaskan. Selain itu, dalam hal edukasi sosial menyangkut bahaya-bahaya yang timbul atas perjudian, negara dan masyarakat juga harus melakukan tindakan yang masif seperti kampanye besar-besaran dalam hal perang melawan perjudian. Tuntutan-tuntutan kelompok inisiatif Presiden Prabowo bersama rakyat dalam kurung PPBR. 1. Mendorong Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Menteri Komdigi, dan pemimpin kementerian garing lembaga yang terkait dalam menuntaskan pemberantasan perjudian hingga benar-benar tuntas untuk menindaklanjuti perintah Presiden
Prabowo yang juga merupakan salah satu dari program Asta Cita Presiden Prabowo. Dalam hal penindakan hukum, masyarakat ingin penuntasannya benar-benar tertuntaskan hingga akar persoalannya, termasuk dalam hal dugaan tindak kriminal penyelundupan aturan hukum perundangan KBLI 92.000 untuk diproses secara terbuka, dan jika memenuhi unsur-unsur pidananya, agar dapat disita seluruh harta aset yang dihasilkan dan terkait dari usaha-usaha kejahatan perjudian hingga diputuskan oleh pengadilan. Tindakan ini agar dapat dilakukan dengan seluruh instrumen dan kekuatan yang dimiliki aparat penegak hukum, termasuk dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia dalam hal pertahanan negara. Kedua, mendorong Badan Aspirasi Masyarakat dalam kurung BAM DPR RI melalui kewenangan yang dimilikinya dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk melakukan terobosan politik dengan berpegang teguh pada salah satu tugasnya, yaitu melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan alat kelengkapan dewan terkait. Dengan membuat keputusan politik aspirasi masyarakat untuk mencabut KBLI 92.000 dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia bersama alat kelengkapan dewan yang terkait. Ketiga, mendorong Bapak Presiden untuk menerbitkan peraturan Presiden dalam kurung Perpres untuk mencabut KBLI 92.000 aktivitas perjudian dan peraturan yang berada dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Perumus dan inisiator aspirasi masyarakat warga kelompok Presiden Prabowo bersama rakyat dalam kurung PPBR yang terdiri dari 1. Yudi Samudi Syuti Jaki Kemanusiaan Inisiatif. 2. Nelly Sri Muringo Jaki Kemanusiaan Inisiatif. 3. Abdul Ghani Komando Barisan Rakyat Kobra 08. 4. Ibrahim Martabaya Barisan Relawan Tangguh Prabowo Subianto Baret 08. Dan 5. Asma Dewi. Jakarta 16 November 2024 ditandatangani. Baiklah, terima kasih, kami serahkan kembali kepada Kenos. Luar biasa. Mana dong tepuk tangannya nih ya. Semangat, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Saya mendengarnya juga langsung bergegar gitu kan. Jadi ini kita mau ada tanya-tanya kepada teman-teman, sahabat ini, yaitu tentang tanggapan yang barusan, gitu ya. Coba siapa yang mau ini? Oke, perkenalkan namanya siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya, teman-teman. Semoga sehat selalu dan sejahtera rakyat kita Indonesia yang tercinta ini. Sebenarnya saya sangat mengapresiasi atas munculnya atau terbentuknya Presiden Prabowo bersama rakyat, karena memang Presiden Prabowo ini luar biasa. Dalam artian luar biasa adalah selalu mendengungkan bahwa dia selalu bersama rakyat, dia selalu ingin bersama rakyat. Sehingga dengan munculnya PPBR ini saya sangat mengapresiasi, karena apa yang dititahkan atau yang dicita-citakan para pendiri bangsa dan saat ini akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah unsur-unsur yang paling penting adalah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Ini yang menjadi titik tekan kita agar bangsa Indonesia bisa maju dan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Saya menghormati sekali atas waktu yang diperkenankan kepada saya, Bang Gani, Kak Nelly, Bang Yudi, Kak Asma maupun Bang Ibrahim. Di sini saya melihat ketika kita sedikit flashback tahun 2020-2021 lebih kurang, saya bersama Bang Yudi ini pernah melaporkan persoalan pinjaman online.
Waktu itu sedang marak-maraknya orang bunuh diri, orang bercerai, maupun tindakan kriminal yang semakin meningkat ketika pinjaman online sedang berlangsung. Dan pinjaman online itu tidak terlepas daripada judol juga atau judi online ini juga, karena mereka saling terkait. Dalam hal ini terkait, saya sampaikan bahwasanya ketika pinjaman online itu adalah kita indikasikan atau kita duga secara kuat bahwa itu adalah tindakan pencucian uang dari unsur-unsur baik itu korupsi, perdagangan narkoba, maupun tindakan-tindakan kejahatan keuangan yang lain. Kejahatan-kejahatan keuangan itu dilalui atau melalui salah satu caranya waktu itu yang dianggap paling aman adalah melalui perputaran cryptocurrency. Baik cryptocurrency yang dari dalam negeri dimainkan maupun dari luar negeri. Sebab kontrol apapun cara menyetir daripada permainan itu bisa di mana saja, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri itu sendiri. Nah, menariknya ketika kemarin Ibu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa salah satu yang mungkin mengakibatkan daya beli masyarakat atau perputaran keuangan Indonesia ini berkurang atau terjadi banyak kelemahan atau lemahnya daya beli masyarakat ini, salah satunya adalah daripada judi online. Sebenarnya antara judi online, kembali saya tegaskan di sini, tidak terlepas juga daripada pinjaman online, karena banyak yang terjadi pinjaman online, kita meminjam atau si X meminjam kemudian dipakai untuk melakukan judi online, karena jalan pintas ini dianggap paling efektif ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi seperti yang terjadi akibat pandemi Covid 2020 kemarin ya. Nah, di sini kalau saya melihat dari laporan PPATK, bahwa tahun 2022 perputaran uang judi online itu 104,42 triliun. Sedangkan tahun 2023 menjadi 327,5 triliun. Sedangkan semester pertama tahun 2024 ini mencapai 174,56 triliun. Jadi kenaikannya sekitar 230-an sekian persen. Dan hal ini yang paling menyedihkan atau paling kita sayangkan adalah pelaku daripada judi online itu sekarang ini adalah anak-anak sudah menyasar pada usia di bawah 10 tahun. Itu yang kita sangat sayangkan. Jadi hal ini kan kalau dalam agama apapun ya, terutama kami pemeluk agama Islam, bahwa ini adalah suatu tindakan atau suatu bisnis atau usaha yang kita katakan adalah haram, diharamkan. Dan sebenarnya dalam bangsa Indonesia atau negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah ditegaskan bahwa segala bentuk perjudian itu juga dilarang. Tapi dengan kemunculannya KBLI 92.000 ini menjadi pertanyaan yang sangat aneh bagi kami, bagi terutama yang menginisiasi Presiden Prabowo bersama rakyat ini, PBR ini, abang-abang sama kakak-kakak yang di depan ini. Ini sangat luar biasa karena mereka berhasil merespon dengan cepat bahwasanya terjadi penyelundupan atau unsur dugaan penyelundupan daripada hukum itu sendiri, pasal-pasal dalam hukum itu sendiri. Dalam hal ini makanya saya sampaikan ada 3 hal dalam hal ini. Terbitnya KBLI 92.000 itu adalah melawan hukum dalam meloloskan perjudian menjadi legal. Jadi perjudian ini bukan hanya judi online, tapi judi konvensional ini atau judi offline juga, itu adalah tindakan ilegal menurut satu, unsur tindakan melawan hukum terhadap KUHP pasal 303. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981. Jadi sudah jelas bahwa ini dari KBLI, terbitnya KBLI 92.000 ini patut kita duga ada penyelundupan. Nah, penyelundupan ini kami minta para penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, Menko Polhukam maupun kita melihat bahwasanya mungkin pihak-pihak yang terkait, misalkan ada di situ yang menerbitkan ada BPS, ada Kementerian Hukum dan HAM maupun Komdiji, itu saya rasa harus ditelusuri, diperiksa siapa-siapa saja yang terlibat. Karena yang kedua ini dapat menjadikan
unsur dugaan-dugaan yang kita patut berspekulasi. Ini dugaan berspekulasi bahwasanya itu mengandung unsur korupsi nantinya. Selanjutnya, yang ketiga, kenapa ini sangat mengkhawatirkan? Hal ini adalah mengganggu stabilitas nasional. Kenapa mengganggu stabilitas nasional? Stabilitas nasional dalam hal ini adalah ekonomi seperti yang disampaikan Ibu Sri Mulyani pada beberapa waktu lalu, bahwasanya daya beli masyarakat ini turun akibat mungkin salah satunya daripada judi online. Yang kedua, kriminalitas otomatis akan meningkat. Itu otomatis karena kesulitan keuangan, ditagih sama pinjol, main judol kalah, perputaran uang tidak ada di masyarakat, perputaran uang ada atau bisa berlangsung atau ditarik ke luar negeri, sedangkan masyarakatnya sendiri menderita karena banyak terlilit hutang maupun tidak mampu untuk membeli sembako. Ini yang menjadi satu persoalan tersendiri, menjadi kenapa stabilitas nasional bidang ekonomi. Sedangkan stabilitas nasional bidang sosialnya adalah tadi yang saya sebutkan. Ini sudah mencapai atau menyentuh pada anak di bawah 10 tahun penggunanya judol. Jadi ini tidak main-main. Ini PR kita bersama sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya tugas Presiden. Presiden sudah memerintahkan kita masyarakat berinisiatif secara bersama-sama mendorong para penegak hukum untuk segera menuntaskan hal ini. Ini sangat penting. Masa depan anak-anak kita, masa depan daripada generasi bangsa Indonesia ini sudah dimulai dimasuki oleh infiltrasi-infiltrasi berupa judol maupun yang ditegaskan oleh Presiden soal narkoba, soal korupsi. Jangan sampai itu nanti lari atau menyentuh kepada generasi penerus yang akan datang. Jadi dalam hal ini saya sangat setuju dan saya ikut mendukung bahwasanya terbitnya atau munculnya daripada gerakan Presiden Prabowo bersama rakyat ini. Saya rasa Bapak Prabowo juga butuh dari aspirasi-aspirasi masyarakat dan butuh juga dukungan dari rakyat Indonesia pada khususnya dan pada umumnya. Kita sebagai yang sadar dan yang tahu, ayo kita bersatu bahwasanya ini adalah tindakan haram, tindakan melanggar undang-undang. Secara agama adalah tindakan haram, secara hukum nasional kita adalah melanggar undang-undang, melanggar peraturan pemerintah, dan melanggar daripada KUHP 303, pasal 303. Jadi saya rasa cukup sekian. Yang kedua adalah saya juga meminta yang terakhir ini daripada pergerakan atau unsur munculnya Presiden Prabowo bersama rakyat ini, gerakan ini adalah harusnya kita segera nanti untuk melanjutkan gerakan kita ini menjadi MUI. Kita akan dorong fatwa MUI untuk mengeluarkan itu haram, menegaskan kembali bahwa itu haram, mengingatkan kembali bahwa itu haram, sehingga pemerintah dalam hal ini, para penegak hukum jangan takut untuk segera menindak, baik itu judi online maupun judi offline. Jangan sampai hal ini merusak generasi bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi buat bukti-buktinya ya. Ya, terima kasih Bang Asta ya atas partisipasinya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau bagaimana tanggapan dengan apa? Ada? Ada lagi? Oh baik, oke. Dari sini aja ya. Boleh Pak. Tapi kalau boleh sih di sini Pak. Nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Popole dari Popole TV. Yang saya mau nanyakan di sini terkait dengan PPBR ini. Kalau tadi kan semua dituangkan dalam bentuk narasi. Terus kemudian yang saya pengen tanya, kedepannya apakah terus bernarasi atau memang ada tindakan konkret? Yang kedua, terkait dengan PPBR ini, apakah sifatnya politis? Dalam arti kan, mohon maaf nih ya, kalau lagi menang-menangan ini kan, wah semuanya gula, seperti gula ya kan, dihukum semut gitu, istilahnya seperti itu. Jadi nanti ketika ada kekecewaan nantinya balik lagi gitu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja ya. Iya silakan Pak. Pak siapa tadi? Bapak Yati. Jadi memang apa namanya KBRI 92.000 itu selain dari masalah hukum, masalah sosial, itu juga sudah menjadi masalah politik karena
terbitnya keputusan Badan Pusat Statistik. Dan saat ini yang menjadi presiden itu Pak Prabowo Subianto, yang membutuhkan kekuatan bersama rakyat. Dan beliau sudah menginstruksikan untuk melakukan satu tindakan dan menyatakan sebagai musuh negara. Keputusan presiden tentu keputusan yang bersifat politik, dalam arti politik negara dan politik rakyat, tidak politik sektoral atau sentimen politik, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan tadi. Tindakan kita sudah menyampaikan ke Bapak Kapolri dan ke Bapak Presiden, juga ke Badan Aspirasi Masyarakat di DPR. Tapi kami melihat sepertinya sedang kesibukan beliau-beliau ini, Pak Presiden sedang ke luar negeri. Pas kita sampaikan surat itu, Pak Presiden sudah di Halim Perdana Kusuma. Kemudian Pak Kapolri saat ini sedang tempo hari sedang dipanggil sama DPR. Kemudian juga ada yang namanya sedang pergantian tour of duty dari pimpinan-pimpinan pejabat utamanya. Kemudian DPR di BAM ini saya yakin nantinya pasti akan bereaksi. Pernyataan ini juga adalah bagian dari aspirasi dan partisipasi kita dalam bentuk politik masyarakat. Kita menyatakan bahwa Presiden Prabowo bersama rakyat, yang memang harus, karena presidennya bersama rakyat, harus didukung itu, karena kekuatan apa yang terkuat itu dinyatakan langsung oleh Bu Menteri Komdiji sama Kapolri di televisi waktu itu, menyatakan ini kalau tanpa ada kekuatan presiden ini sulit untuk mengalahkan bandar-bandar judi dan kelompok-kelompok kriminal jahat ini. Karena mereka sudah bisa dibilang membentuk mereka itu menjadi dewa-dewa judi dan dewa-dewa yang punya kekuatan ekonomi, politik, punya kekuatan hukum. Karena ini ada bukti-buktinya tadi. Baik, jadi saya tambahkan tadi ada pernyataannya bahwa PPBR, ya. Apakah mungkin hanya bagaimana, Mas? Hanya di sini aja, ataukah berlanjut sampai di mana? Jadi perlu diketahui teman-teman dari media elektronik, media cetak, teman-teman wartawan semua. Kami berdiri PPBR ini bukan atas nama sebuah pemikiran atau politik atau atas nama seorang pemimpin, bukan. Kami berdiri PPBR ini atas panggilan negara. Atas panggilan negara kami berdiri untuk mengawasi, menjaga, mendukung setiap program presiden yang baik presiden siapa saja. Saat ini Presiden Indonesia adalah Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Oleh karena itu kami tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. PPBR ini akan terus berjalan dan akan mengawal setiap program presiden, termasuk hal-hal yang namanya perjudian, judi online, narkoba dan lain-lain, semua atau koruptor. Kami akan mengawasi dan kami akan bersuara atas nama rakyat Indonesia, panggilan negara, bersama Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih, Mas. Ini bukti ya tadi ya? Iya. Ini juga belum dijawab. Mau dijawab? Oke, di sini masih ada, ternyata semua juga ini ingin menanyakan ini. Jadi semua ini di belakang semuanya tadi ditanya pada mau. Jadi ada 2 kesempatan lagi ya. 5, 10 juga nggak apa-apa kalau begitu. Begitu semuanya aja deh kalau begitu ya. Oke, mana tadi yang di belakang, silakan. Oh, udah maju ke depan. Salah satu ayo maju sini. Tetap semangat ya. Semangat dong. Mana semangatnya? Tetap semangat. Nah, begitu. Nggak pada loyo kan? Masih tetap semangat, harus gitu ya. Silakan, mana yang mana? Permisi. Ayo. Ini udah maju katanya.
Nggak perlu takut tanya. Ya. Di depan aja ke kamera. Nah, kalau mau di depan deh. Ayo Bapak, mau? Saya minta bukti. Oh iya. Oh iya nanti. Terus abangnya? Tadi siapa? Yang baru yang bayar. Anda? Udah? Ternyata katanya cuma minta itu aja. Kenapa nanti ya? Nanti semuanya itu akan diserahkan. Oh, oke. Mohon maaf. Di sini boleh nih, biar masuk kamera ya kan? Kan begitu. Perkenalkan diri. Di sini. Dari Mimbar Tub, Mbak, ingin coba menanyakan terkait gerakan Presiden Prabowo Bersama Rakyat ini, apakah sudah coba mengajukan laporan-laporannya ini ke DPR? Dan yang kedua, kemudian apa respon dari DPR terkait hal ini? Karena kan kita lihat apa yang mencuat di masyarakat besar sekali ya, khususnya di perkara judi online setelah kemarin Komdiki dibahas oleh DPR itu. Dan kita belum juga dapat update selanjutnya terkait orang-orang itu, bahkan pengendali pusatnya juga kita belum dapat info yang lebih jauh. Apakah itu bisa diinformasikan kepada kita? Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Siapa yang mau jawab? Ya, siapa yang mau akan? Oke, untuk HTW persilakan. Satu tanya, satu jawab. Iya, siap. Selamat sore. Tadi pertanyaannya itu, apakah kita sudah melaporkan ini kepada DPR? Kami sebelum melakukan konferensi pers ini, kami sudah lebih dahulu melayangkan surat kepada Bapak Presiden Prabowo, begitu juga dengan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, begitu juga dengan ke Badan Aspirasi Masyarakat di DPR. Nah, itu adalah satu lembaga baru yang baru disahkan ketika Pak Prabowo memimpin ya. Jadi semuanya itu kita sudah layangkan surat kepada mereka. Tetapi karena waktu ya, bukannya kita berseuson mungkin nggak dibalas karena apa, bukan. Kami yakin, karena kami tahu bahwa mereka adalah semua pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini pasti akan mendukung perjuangan untuk melawan perjudian. Dan karena mungkin satu dan lain sebab, seperti Pak Prabowo sekarang berada di luar negeri, kami paham bahwa beliau masih berada di luar negeri, mungkin untuk menanggapi surat kami juga belum pada waktunya. Yang kedua, begitu juga dengan Pak Listio Sigit, kita lihat setiap hari, hampir setiap hari beliau ada di televisi ya, saya rasa udah 1 juta kasus kali itu, lebih mungkin untuk menangani kasus, hanya untuk penangkapannya saja itu udah memakan waktunya dia. Yang ketiga juga untuk Badan Aspirasi Masyarakat di DPR. DPR itu juga kita lihat juga di TV, karena mungkin baru anggota-anggotanya yang baru dilantik ya, juga penyesuaiannya juga baru. Ini kan badan baru nih di DPR, Badan Aspirasi Masyarakat. Bukannya tidak ditanggapi, saya yakin ditanggapi pada saatnya. Tetapi melihat urgensi, di sini saya melihat adanya urgensi karena begitu masifnya penangkapan atas judi online itu. Nah, itu alangkah lebih baiknya kami dari masyarakat juga ikut mendukung dengan penemuan ini gitu. Jadi bisa sempurna penangkapannya itu sampai seakar-akarnya. Begitu Pak, kira-kira. Boleh tambahan lagi? Ya, jadi ini bukan closing statement, saya ingin tambahkan saja. Permasalahan judi online ini bukan baru sehari,
Itu yang mulai dari tahun 2019 kita memperjuangkan yang terbaik. Dan 2020 judi online ini mulai muncul bersama pinjol. Ini tahun 2024, teman-teman dari wartawan. Kenapa sih tidak bisa untuk diberantas ini judi? Kalau kita menyelesaikan permasalahannya dari hilirnya, maka tidak akan pernah kita mendapatkan semaksimal yang kita dapatkan, tidak bakal. Kalau mau melaksanakan permasalahan itu mau diselesaikan lewat tengahnya pun juga tidak bakal bisa selesai. Tapi kalau jika mau menyelesaikan sebuah permasalahan dari muaranya, maka akarnya akan mati. Ini muaranya. Ini hanya satu tombol. Kami minta di Pak Kapolri, Bapak teriak untuk seluruh Kapolda seluruh Indonesia pun tidak bisa ini judi online akan hilang. Kalau tidak dicabut undang-undang KBRI 2090, judi online tidak akan pernah hilang di bangsa yang kita cintai ini. Siapapun tidak akan bakalan bisa. Oleh karena itu kami dengan tegas meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, setelah kembali dari luar negeri, keluarkan satu surat kepresnya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kami minta di DPR segera sahkan surat itu untuk dicabut undang-undang KBRI yang notabene 92.000 dan turun-turunannya, anak cucunya semua. Maka otomatis judi online lampunya terpadam di bangsa yang kita cintai ini. Itu saja. Cukup. Saya sedikit menambahi sebelumnya Bang Yudi. Maaf. Saya setuju sekali apa yang dibilang sama Bang Gani tadi, bahwasanya KBRI 92.000 ini adalah KBRI untuk mendirikan usaha perjudian baik online maupun offline, sehingga itu harus dicabut karena itu adalah haram. Yang kedua adalah itu melanggar atau menyalahi aturan perundang-undangan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi saya sangat setuju sekali. Fondasi awal adalah KBRI 92.000. Jadi ketika KBRI 92.000 tidak ada atau dicabut, itu tidak akan ada perusahaan perjudian dan turunannya otomatis. Saya sangat setuju apa yang ditegaskan tadi. Yang kedua adalah saya sampaikan bahwasanya Bapak Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam yang dalam hal ini adalah mengorkestrasi dalam artian instruksi atau perintah Presiden untuk memberantas perjudian yang tadi saya sebutkan bisa mengandung pelanggaran hukum atau pelanggaran undang-undang, unsur dugaan korupsi maupun mengganggu stabilitas nasional. Dan yang kedua adalah Bapak Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit. Kedua orang ini adalah polisi. Kita mempunyai pengalaman pada era Bapak Sutanto. Bapak Sutanto berhasil memberantas perjudian. Tidak ada salahnya beliau berdua sebagai Bapak polisi yang tahu soal hukum mengikuti jejak Bapak Sutanto, Jenderal Sutanto, untuk memberantas perjudian baik online maupun offline. Terima kasih. Saya mau ini dulu nih, nanggapin bukti-bukti tadi itu ya. Oh iya, untuk menanggapi bukti-bukti siapa ini silakan Bang Yudi ya disampaikan. Jadi ada bukti yang memang ditulis di keputusan Badan Pusat Statistik ya. Itu di halaman 786 yang itu seluruh Ini boleh. Ya, pokoknya KBLI 2020. ya. Di apa namanya KBRI 2020 dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik halaman 786 yang itu menjadi semuanya dicatatkan di OSS di apa namanya Kementerian Investasi dan BKPM. Kategori R. Kategorinya kategori R. Sekarang memang kalau ditulis 92.000 itu tidak keluar
Tetapi cara lain untuk mengakses itu masih ada. Salah satunya dibuka KBLI nomor 9329. Nah, di situ ditulis, di sini jelas nih. Sampai sekarang masih ada. Yang kedua, KBLI 5012 masih ada juga. KBLI 5011 masih ada. Perjudian lihat 92.000. Dan tadi kekuatan-kekuatan para mafia-mafia yang kuat tadi itu, mafia-mafia kelompok kriminal tadi. Nah, itu ada nama-namanya. Saya sebut satu-satu ya. Sebut satu-satu. Yang pertama ini keputusan pengadilan. Keputusannya ini ditetapkan di Pengadilan Jakarta Utara tahun 2019. Tepatnya tanggal register 1 Juli 2019. Amar lainnya dikabulkan dengan hakim tunggal. Disebut kode apa nama sama Inisial aja. Inisial. CFS. Ya. Nanti tanya polisi kalau mau itu. Itu tugasnya polisi soalnya. Hakim anggota, hakim tunggal juga. Jadi satu tunggal. CFS. Kemudian panitera JRHM. Nah, nama perusahaannya PT ini Inisial. PDS, PDE ya, satu. Yang kedua PT PSG ya. Ini juga di Pengadilan Negara Jakarta Utara, hakim tunggal, namanya tadi beda, hakimnya DIR, kemudian paniteranya CW. Amar dikabulkan. Jadi secara hukum mereka kuat ya. Menang. Kemudian PT PAU, ini udah ada 3 nih sekarang nih. Hakimnya SB, hakim tunggal juga. Paniteranya JRHM, dikabulkan, sah secara legal. Kemudian PT GGS diwakili oleh DB selaku Direktur Utama. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, amar lainnya dikabulkan. Hakim ketua, hakim tunggal DIR, panitia pengganti Y. Satu lagi masih ya, PT GGS, hakim tunggal CFS, panitera pengganti Y, dikabulkan. Nah, satu lagi PT VCG, hakim tunggal namanya DIR, panitera pengganti CW. Dengan ketetapan keputusan pengadilan seperti ini, semua dikabulkan, tentu legal, tetapi mereka hanya eksklusif. Artinya berarti itu perusahaan-perusahaan itu adalah yang KBLI 92.000 itu klasifikasinya. Ya, secara eksklusif karena yang lainnya kan sudah ditangkap, pemberantasan. Berarti wilayah operasionalnya di mana aja, Bang? Kenapa? Wilayah operasionalnya di mana? Itu polisi Enggak, penyidikan. maksudnya di ekonomi kan tadi kan disebut juga floating Iya. perjudian ya. Berarti kan di atas laut kemungkinan ya. Kalau Ada, floating itu. ada. Berarti kalau di atas laut itu kan ada zona ekonomi eksklusif dan zona internasional. Di dalam, Berarti di dalam. dalam dan luar negeri. Dalam dan luar. Karena kalau bunyinya dari KBLI itu sendiri kan mencakup itu. Dalam dan luar. Dalam dan floating, offbeat, bisa di offline dan online, bisa di dalam negeri, di laut. Ya. Dan ketika NIB-nya dilakukan di bawah hukum nasional Indonesia, tentu harus mengikuti aturan hukum nasional Indonesia. Jadi ini benar-benar perlindungan hukum ini. Sekarang contohnya begini, penggerebekan ini, tangkap sana A, B, C, D. Ketika 5 perusahaan ini mau ditangkap, nggak bisa ada di sini. Dan satu lagi, mereka punya 3 hak kekuasaan, yaitu diberikan hak untuk dilindungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedua oleh kepolisian, ini pengadilan yang mengeluarkan ya,
dilindungi di situ disebut. Dan ketiga oleh Kemenkominfo. Nah, kalau mau ditangkap bagaimana, kan bukan salah aparatusnya. Ini pengadilan. Udah levelnya level yudikatif. Level yudikatif itu selevel dengan legislatif dan selevel dengan eksekutif presiden di situ. Oleh karena itu, yang ditangkap itu dugaannya adalah yang tidak berizin ya. Yang berizin cuma 5 ini, yang kata terkenal ada 5 ini ya ini. Haram dan melanggar undang-undang. Nah, udah jelas kok ini melanggar undang nih. Kan contohnya sudah ada nih. Keputusan gubernur, keputusan bupati yang melawan menabrak undang-undang, korupsi kok itu dihukum kok mereka. Nah, ini kayak begini. Tapi memang ada juga upaya pidana ya. Salah satunya ya judicial review itu juga harus. Judicial review harus dilakukan. Tetap harus dilakukan di Mahkamah Konstitusi ya. PT UN juga. Kalau mau menggugat perbuatan melawan hukum juga. Tetapi fatwa MUI dan keputusan gereja, keputusan wihara, keputusan segala macam agama juga harus tuh, supaya bersatu juga. Ini haram ini soalnya ini. Merusak lintas agama nih, harus menyatakan itu. Itu tindakan kita selanjutnya tuh nanti tuh. Mudah-mudahan bisa Ya, tepuk tangan ya. Ya, tindakan kita. Terima kasih. Kita akan buka forum diskusi nasional antara aktivis masyarakat dan warga setempat. Di sini kita akan kupas tuntas semuanya, dan insya Allah kita akan buka secepatnya dalam minggu depan ini ya. Dan kami akan undang semua, mungkin narasumbernya kami akan minta dari Menkumham, juga dari Komisi ya, dan Pak Kapolri, yang mana mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian dan kebocoran ini. Ini tidak tertutup kemungkinan kalau sudah punya izin judi mah nggak mungkin bisa nggak punya judi online, nggak mungkin. Nah, ya kan? Jadi banyak yang ya, mungkin nggak kira-kira Pak Yudi melegalkan diri, iya, mereka melegalkan diri sendiri atas ini dan dijaga loh. Jadi ada negara dalam negara ini. Ada negara dalam negara. Ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Jangan pikir gampang ini. Ini hal yang kecil tapi akan meruntuhkan ini negara kita loh. Nah, saya kasih tahu. Jadi ini para mafia dewa-dewa judi ini, mereka sudah mau serang kita dengan lewat segala macam arah. Makanya kami minta untuk para pemuka agama ya, karena kami menghimbau juga kepada para pemuka agama, khususnya MUI, Nahdlatul Ulama, gereja-gereja, Pak Pendeta, Pastor, KWI, semua. Kalau bisa nanti kita dipertemukan di lintas agama ini, kita pertemukan di forum diskusi nasional kami, agar supaya kita sama-sama musyawarah untuk bagaimana pikir yang terbaik yang mana. Kita ingin untuk bangsa kita, regenerasi kita, mereka tumbuh dengan baik, bukan tumbuh dengan akhlak yang kotor, penuh dengan kebencian dan lain-lain ya kan. Jadi kami minta untuk diskusi ini, kami menghimbau kepada para, terutama MUI, segera keluarkan fatwa. Ini kalau tidak dikeluarkan fatwa, hancur kita ini Pak. Jadi saya bilang ini bukan main-main ini. Ini negara di atas negara ini. Ini bermainnya, hakimnya satu, panitranya satu, terus orangnya ini datang legalkan dirinya sendiri untuk membuka usaha haram di bangsa yang kita cintai ini. Ini sangat berbahaya, ya. Begitu. Jadi mungkin himbauan kami ini agar segera cepat ditanggapi. Tapi kalau tidak, gelombang yang paling besar, paling dahsyat, lebih dahsyat dari tsunami akan turun untuk mendesak DPR segera. Terima kasih. Ya, sedikit mau saya tambahkan di sini mengenai klasifikasi KBLI 92.000 ini. Ini
kategorinya R ya di sini. Disebut di sini nomor kategori L, KBLI 92, aktivitas perjudian dan pertaruhan. Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas perjudian seperti kasino, area bingo, dan terminal video game, dan penyediaan layanan perjudian seperti lotre dan off-track betting ya, itu apa, taruhan. KBLI 920, aktivitas perjudian dan pertaruhan. Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan taruhan seperti penjualan tiket lotre, pengoperasian game dan mesin judi yang bekerja dengan koin, website judi virtual, penyelenggara taruhan dan lainnya, off-track betting, pengoperasian kasino termaksud floating kasino. Berarti ini floating kasino ini kapal. KBLI 9200, aktivitas perjudian dan pertaruhan. Sub golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti penjualan tiket lotre, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian dari website perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan dan kegiatan taruhan lainnya, off-track betting, kegiatan dan kasino termaksud floating kasino. Sub golongan ini tidak termaksud kegiatan operasional mesin permainan yang dioperasikan dengan koin. Itu lihat KBLI lagi 39329. Ini KBLI-nya banyak sekali nih. KBLI 92.000, aktivitas perjudian dan pertaruhan. Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti penjualan tiket lotre, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian website perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, off-track betting ya, dan kegiatan kasino termasuk floating kasino. 92.000 itu. Jadi kalau ada endorsement seperti apa yang namanya toko-toko, apa artis-artis, saya rasa itu yang mendasari itu. Kenapa mereka berani seperti itu ya? Saya rasa, saya duga, ini dugaan saya ya, karena adanya penyelundupan hukum ini, sehingga mereka berani gitu. Jadi banyak sekali yang mengendorse seperti yang kita semua tahu, tinggal dibuka aja di YouTube semua. Itu semua sudah banyak. Ini dengan malah berani yang resmi. Berarti kalau bilang yang resmi berarti udah berizin. Kita gitu. Sekarang saya mau tambahkan sedikit. Kami mengharapkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang memang mempunyai asta cita ya, programnya, segera bertindak melalui kuasa-kuasa hukumnya untuk melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan atau terhadap Undang-Undang 92.000 itu apa benar ada, tolong diselidiki, dan kalau bisa, kalau memang benar ada, tolong Bapak segera hapuskan supaya perjudian di Indonesia hilang segera, sehingga kehidupan rakyat Indonesia bisa aman, sejahtera, tidak terganggu dengan hutang, dengan narkoba, dengan pinjol, yang semuanya itu adalah merupakan suatu kesatuan yang harus dihilangkan dari bumi Indonesia, supaya Indonesia bisa mencapai seperti yang Bapak cita-citakan, menjadi Indonesia emas untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian. Saya mau menyatakan, itu di Jogja itu sudah dinyatakan haram itu oleh Gubernur Provinsi Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X itu satu. Yang kedua, dan sudah menyangkut miras sudah dengan tegas seperti itu. Nah, ini kembali lagi persoalan mengadili sendirilah bahasanya ini. Ini kan ibarat kalau misalnya kita punya
jaringan teman di BPS kita minta buat 92.000, kemudian kita dilakukan pengesahan di pengadilan. Ini sudah menjadi satu yang tadi disebut negara dalam negara, dan itu terkait sama kekuatan hukum, kekuatan politik, otomatis juga kekuatan ekonomi, maka sangat sulit. Jadi kalau ini tidak dicabut dan memang benar-benar tidak didorong kekuatan Pak Prabowo Subianto ini dengan kekuatan rakyat dan kekuatan lintas agama, ini aparat-aparat ini kan posisinya di bawah eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini sudah menyangkut pengadilan. Nah, kalau dulu Pak Ali Sadikin menyatakan legalisasi judi itu secara terbuka dia menyatakan dan berdebat, ditentang sama ulama, dan dia argumentasinya menang karena dia menyatakan waktu itu ibarat rumah ada perlu saluran kotoran, dia harus dilokalisir, terbuka, dan itu pun sudah dicabut karena dinyatakan oleh Pak Harto pada saat itu, Presiden Soeharto, bahwa itu haram di situ kan, dan itu pasal 303 semuanya tidak berlaku dan segala bentuk aktivitas judi lainnya tidak berlaku. Pasal 03 yang melegalkan judi sudah tidak berlaku lagi, jadi benar-benar ilegal di situ judi itu. Secara tegas dinyatakan, disebut KUHP-nya itu. Nah, ini kalau udah seperti ini, yang namanya konsorsium 303 itu ya memang ada. Menurut saya ya, dugaannya memang ada. Kenapa? Ini kekuatannya sangat super power soalnya. Teman-teman pernah nggak lihat ada video yang promosi dari kalangan artis? Teman-teman dari wartawan pernah? Ini kalau bolehlah, mereka adalah pekerja seni ya, mereka adalah pekerja seni, terlepas dari itu. Tapi iya, saya juga main kok. Tapi yang ironisnya lagi, yang sudah menjadi anggota dewan mengajak, bukan main, mengajak masyarakat untuk ikut main. Ini yang sangat sakit, coba lah. Ya. Jadi kira-kira hukum ini mau dibawa kemana kira-kira? Jadi punya cuan, punya duit, dia nggak ditangkap gitu. Sekarang kami desak Pak Prabowo. Siapa yang mengajak, apalagi anggota dewan ya, yang mengajak masyarakat untuk berjudi, tolong dipanggil dan dicopot. Kantornya itu bukan di sini, di Hotel Prodeo. Itu karena kami tidak bisa berbicara di tahun-tahun kemarin. Sedikit berbicara kami yang ditangkap di penjarahan kami. Kalau sekarang bagus Bang Prabowo. Ya bagus, harus bagus, karena beliau bukan presiden untuk partai beliau, bukan presiden untuk segelintir orang, presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami angkat bicara dan harus ditanggapi. Seperti Denny Cagur itu anggota dewan. Saya kasih tahu Denny Cagur, anggota dewan, ngajak masyarakat untuk main. Itu bagus banget. Tempatnya juga bukan di situ sebenarnya ya kan? Menang buat dia, Bang. Menang buat dia. Yang kalah duitnya masuk juga ke dia karena dapat. Ya kan? Jadi bukan, kami nggak punya kepentingan dan keinginan apapun juga. PPBR ini tidak memiliki kepentingan dan keinginan. Cuma PPBR adalah panggilan negara untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan tambahan-tambahan? Cukup? Mbak. Ada. Mbak, oh gitu ya. langkah setelah ini apa, Mbak? Langkah-langkahnya tadi sudah dijawab. Betul. Udah ya.